Izin Waalaikumsalam. izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Adol Fadia, mahasiswa semester 2, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syarpum, Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, Bapak izin mewawancarai Bapak terkait penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pesantren ini. Ya, memang langsung ini jawab. Nanti ada pertanyaan, ada 10 baik. pertanyaan, nanti Bapak langsung jawab aja. Siap. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak melihat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren ini? Ya, nilai-nilai Pancasila sebetulnya nilai-nilai yang sangat universal, seperti kebaikan terhadap kemanusiaan, ketuhanan, kemudian musyawarah, kemudian keadilan, dan kemudian sosial. Dan ini diterapkan di dalam pesantren yatim duafa ini. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak nilai-nilai Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan atau diajarkan di pesantren ini? Kalau Pancasila itu sifatnya lokal, kalau Islam itu sifatnya universal, tembus ruang dan waktu. Kalau Pancasila mungkin bagus di Indonesia, tetapi di tempat yang lain barangkali belum bisa gitu ya. Kalau Islam seluruh alam. Jadi ya kalau kita bangsa Indonesia yang menggunakan nilai Pancasila ya sangat sesuai. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan utama dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila kepada santri di sini? Sebetulnya karena semuanya sifatnya lebih kemanusiaan dan sifatnya lebih kepada sosial dan ketuhanan, sebenarnya tidak ada tantangan karena tidak bertabrakan pada prinsipnya. Jadi kalau Pancasila sebagai nilai memang diambil dari nilai-nilai baik, sesungguhnya baik itu universal, jadi tidak ada masalah dan tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan berarti. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pesantren di sini menanamkan nilai ketuhanan dalam kehidupan santri dan bagaimana mengajarkan toleransi kepada umat agama lainnya? Yang pertama adalah bahwa bagaimana cara mengajarkan ketuhanan. Kita mengajarkan trilogi agama. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, dan ketiga adalah ihsan, ya. Dan kemudian masalah tadi berbuat baik kepada agama yang lain, kan kita juga ihsan. Ihsan itu jangankan ke manusia, ke alam pun, ke tanaman, ke alam, ke lingkungan, itu juga harus berbuat baik. Kami buktikan dengan kita buat bank sampah, dimana ketika kita mengurus bank sampah bukan saja untuk muslim saja, tapi untuk semua agama, semua kalangan, semua derajat gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk pendidikan atau pembiasaan yang dilakukan di pesantren untuk membentuk santri yang berakhlak mulia dan menjunjung nilai kemanusiaan? Nah, yang pertama kita menanamkan dua hal. Kita yang pertama menanamkan nilai-nilai yang sifatnya tadi Islam, iman, dan ihsan. Kemudian yang kedua menanamkan lebih kepada beyond Islam, yaitu beyond iman yang namanya tarekat. Jadi kita menggunakan tarekat sebagai cara untuk usul kepada Allah, untuk mendekatkan pada Allah, sehingga kita bukan syariat saja secara raga, tetapi secara hati dan kalbu lebih dekat pada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, di tengah beragam latar belakang santri yang datang dari berbagai daerah, bagaimana pesantren menjaga semangat persatuan dan nasionalisme? Nah, sebetulnya masalah-masalah perbedaan itu sebenarnya di dalam Islam itu udah selesai. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada masalah konflik konflik yang sifatnya ribut ya antar suku, misalnya ribut antar ras, ribut antar agama, antar perbedaan, itu sebetulnya mungkin bukan datang daripada teologi Islam itu sendiri. Sebenarnya Islam itu universal dan nilai-nilainya juga sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Nah, anak-anak yang berbeda ini insya Allah kami tanamkan bahwa kita semua saudara, kita semua satu bangsa, satu nusa, dan semuanya juga hamba Allah gitu, yang wajib untuk beribadah dan berbuat ihsan kepada sesama dan kepada lingkungan. Jadi tidak ada perbedaan.
Pertanyaan selanjutnya, apakah prinsip musyawarah juga diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan santri, misalnya dalam pengambilan keputusan organisasi? Ya, di sini ada OSPA, di sini juga ada yang namanya organisasi santri ya, yang kayak mereka juga bisa misalnya ya untuk menentukan tur, untuk menentukan misalnya kita mau liburan ini kita isi dengan mengkaji kitab apa. Mereka juga kan kadang-kadang ngaji mahasiswa misalnya pinginnya hari apa, yaitu silahkan. Jadi kita secara teknik kita bermusyawarah itu sangat menjunjung tinggi gitu, karena tidak ada sesuatu pun yang disifat otoritarian di pesantren ini. Berarti diajarkan bermusyawarah ya? Bermusyawarah, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah atas segala urusan. Insya Allah kita juga bermusyawarah di dalam segala hal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pesantren berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial baik di dalam lingkungan pesantren maupun masyarakat luar? Kita juga karena untuk menjunjung tinggi keadilan sosial, kita membuat yang namanya lembaga amil zakat ya. Lembaga amil zakat ini untuk menjawab bagaimana sebetulnya keadilan dan tanggung jawab sosial sehingga terjadi kebaikan untuk masyarakat. Mereka yang miskin kita bantu, 8 asnaf kita bantu, selain daripada kita membantu yang ada di diri kita sendiri gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap peran pesantren dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat modern saat ini? Sebetulnya Mak, sekali lagi bahwa antara nilai Pancasila sebagai nilai ya, itu tidak ada masalah. Karena nilai-nilai Pancasila itu baik dari butirnya maupun dari falsafahnya sebetulnya diambil daripada prinsip humanisme, dan itu biasa dan itu sesuatu yang tidak bertentangan. Nah, sehingga bagi kami sendiri di pesantren tidak kesulitan gitu. Jadi tidak ada masalah kami dengan Pancasila itu nggak ada. Gitu. Pertanyaan terakhir, apakah ada kegiatan atau program khusus yang dirancang pesantren untuk memperkuat semangat nasionalisme santri? Nah, di sini kemarin juga sering diadakan bekerja sama dengan Kesbank ya, atau Kesbangpol ya. Ada sebuah departemennya. Kita juga sering mengadakan yang namanya kajian-kajian tentang Pancasila, kajian-kajian tentang anti radikalisme, kajian-kajian tentang universal, kajian-kajian tentang bagaimana kita kerukunan beragama, dan kajian-kajian tentang kerukunan antar beragama bahkan antar mazhab. Jadi ini kita sudah lakukan minimal 3 bulan sekali, sering baik dari universitas lain yang memberikan materi kepada kami ataupun kami sendiri bekerja sama dengan Kesbangpol untuk mengadakan hal-hal yang seperti ini. Oke. Sudah pertanyaannya. Sudah. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.